Di sini aku bakal jelasin sedikit mungkin ya, nggak banyak-banyak. Aku juga nggak terlalu bisa soalnya. Ini di sini aku udah nyiapin mungkin satu contoh kasus. Ini mesh yang bakal kita buat. Mungkin semua udah tahu mesh ini kan dari namanya itu udah kelihatan sih. Kalau misalnya mesh itu artinya labirin. Nah, berarti dia itu bakal nyari jalan biar dia itu bisa dari garis start yang kutandain hijau ini, yang di sini bisa sampai finish yang ada di sini. Itu caranya itu bakal gimana? Nah, itu nanti bakal kita pelajari di sesi Zoom ini. Mungkin untuk awalannya itu dulu. Secara teorinya kan soalnya nggak bisa dijelasin secara panjang-panjang sih. Intinya gimana caranya kamu bisa nyusun jalan dari awal sampai akhir kayak gitu. Mungkin aku langsung aja ke VS Code-nya. Ini di sini aku udah punya codingannya atau skripnya yang dari tadi, yang tadi kita coba bareng itu, yang kita lihat. Nah, di sini aku udah buat secara manual array-nya yang buat jalannya ini atau buat kotaknya ini. Jadi kayak di sini ada tembok, di sini ada jalan. Nah, itu udah aku buat di sini. Untuk array-nya pakai 1010, untuk 1 ini artinya ada tembok, atau yang 0 ini artinya kita bisa lewatin. Kayak gitu. Di sini kan udah bisa dilihat lagi mungkin ya. Jadi kan di ujung-ujung ini tembok. Di sini udah kelihatan ada angka 1. Gitu. Oke, langsung aja ke implementasi. Berarti langsung untuk start point-nya kita buat di 1,1. Di mana artinya itu berarti nanti start point-nya bakal ada di array pertama. Anggapannya itu yang ini tuh. I atau baris ya kalau misalnya row ya. Nah, kalau yang dari atas ke bawah itu namanya kolom. Nah, yang ini pointerku kelihatan nggaknya ya? Nah, yang ini namanya baris. Terus kalau yang ke bawah gini ini namanya kolom. Nah, lanjut. Jadi untuk start point-nya itu ada di 1,1 atau di sini. Nah, untuk mencapai ke jalur AA, untuk capai di garis finish, berarti kan kita harus lewat jalan yang ada 0,0,0,0-nya nih. Maka dari itu di sini aku membuatnya secara brute force ya. Jadi langsung aja gitu. Nggak perlu kita ngecek banyak gitu. Nah, untuk stepnya itu cara buatnya itu kayak gini. Maksudnya ini gimana? Jadi kita ibaratkan array ini sebagai mesh. Nah, jadi untuk setiap mesh-nya ini, K ini adalah garis finish. Jadi kita akan mencari jalan dari M-nya itu mesh-nya ini. Jadi untuk I in range M, lalu kita akan mencari jalan yang mana yang nggak ada batunya atau nggak ada yang satunya. Nah, kalau misalnya kita nemu jalan yang 0, maka kita akan nomerin dia. Tapi kalau misalnya jalannya itu buntu, kita nggak bakal nomerin dia. Jadi kayak di sini, kita di sini bakal ngasih angka 1 di start awalnya kan. Yang pertama karena startnya udah aku buat dulu. Terus untuk yang berikutnya, kita akan buat jalan di sini. Nah, caranya gimana? Kita bakal akan cari jalan di mana dia itu bisa nyampe garis finish kan. Nah, caranya di next step ini. Jadi for I in range len M atau panjang dari mesh-nya, kita akan iterasikan tiap nilai dari J-nya atau anggota dari I-nya. Nah, kalau misalnya M, I, J itu sama dengan K, kalau misalnya lainnya, bentar. Nah, ini kan ada M, I, J sama dengan K. If I sama dengan 0 and M, I min 1 sama dengan J sama dengan 0, atau dan A min, ya query-nya ini dah, M min 1, J sama dengan K plus 1. Nah, berarti kita udah semakin dekat sama garis finish-nya atau sama finish line-nya. Nah, berarti kita bakal nandain yang semakin dekat dengan garis finish ini atau yang semakin dekat dengan endpoint-nya ini. Nah, kita bakal cari jalan dengan cara mengiterasikannya per satu langkah. Nah, ini cara carinya langkahnya yang tadi. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ini maksudnya gimana gitu? Atau ya apa?
Ini percabangannya 4, kenapa? Soalnya ini atas, kanan, kiri, bawah anggapannya. Jadi buat kita milih jalan itu, kita harus milih antara atas, bawah, kiri, kanan. Nah, cara milihnya itu ya tergantung yang tadi. Jadi kita bakal nyari jalan yang angkanya bukan 1 di dekatnya. Atau yang bukan tembok di dekatnya, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ayo yang nggak jelas tanya dong. Nanti pas udah ketinggalan baru tanya. Iya, ini biar untuk teman-teman kalau ada yang tanyain aja, santai. Gimana? Jelas nggak? Halo. Ya, mungkin bisa dilanjut dulu, Van. Mungkin masih Lanjut, memahami paling ini. Oke, mungkin tak lanjut ke mana nih ya. Jadi for devprint M, jadi ini buat ngeprint mesh-nya nanti di bawah. Lanjut ke bawahnya dulu mungkin. Jadi untuk yang pertama M-nya ini nilainya kosong. Draw matrix ini nggak perlu, soalnya nggak ada, nggak jadi. Nah, terus untuk M-nya ini kan awalnya kosong. Lalu untuk for I in range len A, M append array kosong. Nah, ini maksudnya apa? Ini berarti len A-nya kan mesh-nya itu sendiri tadi. Nah, untuk setiap I dalam range A atau untuk setiap barisnya, kita bakal nge-append I-nya itu sendiri. Nah, nge-append array kosong dulu. Nah, untuk J in range len AI, M-1 append 0. Ini maksudnya apa? Berarti kita bakal nyari atau ngelihat jalannya itu berdasarkan len A-nya ini. Nah, misalnya awalnya ini kan berarti kan ada apa ya ngomongnya ya. Jadi di awalnya itu bakal ada array yang isinya array kosong dulu buat nampung nilainya nanti bakal jadi kayak apa. Itu intinya sih. Jadi misalnya di ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 baris. Nah, 10 baris ini kita bakal buat 10 array kosong buat di mesh-nya itu. 10 baris ini bakal kita isi nilainya masing-masing hingga nilainya nanti bisa sampai penuh. Kayak gitu. Nanti untuk hasil akhirnya mungkin kayak gini. Nah, kita bakal buat array-nya ini yang akan kita modifikasi nanti nilainya. Modifikasinya sesuai buat step-step yang tadi itu. Mungkin lanjut ya. Jadi untuk nilai awalnya kita IJ sama dengan start, lalu M, I, J sama dengan 1. Ini berarti untuk nilai MIJ-nya atau nilai startnya, kita akan ngasih nilai angka 1. Di mana startnya ini kan akan menjadi start point-nya. Terus nanti untuk nilai kemana kita akan jalannya, kita pakai step yang tadi hingga kita bisa dapat angka-angka yang berikutnya. Nah, caranya gimana? Langsung aja kita lanjut lagi. Berarti langsung di bisa tanya di bisa tanya di kolom chat. Oke. Mungkin kalau misalnya nanti nggak jelas, langsung tanyain aja ya. Lalu untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0 ini berarti apa ya ngomongnya? Kita inisiasikan nilai K-nya dulu. Nah, while Mn 0, N1 sama dengan 0. Nah, ini berarti maksudnya untuk N0 sama N1 ini, kan untuk nilai N-nya itu 519. Nah, untuk di M519-nya ini, kalau misalnya masih belum kesentuh, kita bakal buat step. Kayak gitu. Jadi makanya dia nilainya MN0, N1 sama dengan 0. Jadi selama selama kita belum sampai garis finish, kita bakal make step terus. Di mana make stepnya sama kayak sama kayak cara yang tadi udah pertama kali tak jelasin, dia bakal ngelihat ke atas, kiri, kanan, bawah dari mesh-nya itu sendiri.
terus nyari yang angkanya nggak 0 itu di mana, kayak gitu. Lalu IJ sama dengan N, KMIJ, while K sama dengan 1, if I sama dengan 0, NMI 1, J sama dengan K-1, IJ sama dengan I1, J, the path append. Nah, ini buat nyari path yang bakal kita lewati yang mana aja. Soalnya kan kalau misalnya kita udah nyatet angkanya, tapi kita kan nggak tahu sih path yang nanti kita lewati sampai mana kalau udah sampai akhir. Nah, ini buat nge-track lagi cara kita dapat path-nya yang mana aja, yang ininya, buat dapat ininya. Soalnya kalau misalnya kita pakai yang atas doang, kita cuma bakal dapat yang atas ini dan nggak dapat arah yang kita lewati itu lewat mana sih, kayak gitu. Maka dari itu kita harus nge-trace-nya itu dari belakang, kayak gitu. For I in range 10, draw matrix ini nggak usah. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang miss-nya atau yang mana yang masih belum paham? Sebenarnya intinya dari mesh ini ada 3 sih. Yang pertama itu make step-nya itu sendiri. Yang kedua itu algoritmanya ini. Make step-nya ini kan tadi udah tak jelasin buat ngeangkain dari tiap-tiap mesh yang ada kan. Jadi make step ini buat ngetandain yang 0000 ini, terus kita nyari jalan yang mana sih yang paling bisa diambil atau yang paling dekat buat nyampe ke tujuan. Itu dari make step ini. Nah, ini yang bakal jadi angka-angkanya. Nah, terus buat print M-nya ini buat ngambil angka-angka yang tadi, buat kita taruh di list yang ini. Ini kan hasilnya nih. Kayak gitu. Lalu yang miss-nya ini kita dapat dari yang main code-nya yang ini. Ayo yang mau tanya, santuy aja, bukan kelas ini kok. Iya. Gak usah malu-malu nih, bingung langsung tanya aja. Ada yang tanya nih, Mas, kalau ada problem out of bound, gegara pinggir terluar mesh ada jalan gimana, Kak? Tuh. Gegara pinggir terluar mesh ada jalan. Oh, berarti ini maksudnya jalan keluarnya nggak cuma satu gitu dah? Atau jalan keluarnya satu, tapi jalan keluarnya lebih dari satu, dan nggak semuanya goal gitu maksudnya? Atau gimana? Mungkin Fatur bisa on mic juga nih biar lebih jelas pertanyaannya. Sebenarnya caranya buat nangkal out of bound gara-gara ini ada jalan di pinggir terluar mesh. Jadi algonya sampai keluar range mesh. Berarti mesh-nya nggak kotak gitu dah? Atau mesh-nya bentuknya bukan persegi atau bukan segi 4 gitu dah? Atau gimana? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa bantuin jelasin nih, gimana nih maksudnya pertanyaan Fatur ini? Di pinggir terluar mesh ada jalan. Maksudnya nggak ketutup dah. Iya, apa gini tak maksudnya? Apa dah di luarnya ini masih ada jalan lagi gitu dah? Apa ya apa? Mesh-nya nggak bentuk kotak gitu. Mesh-nya nggak tertutup.
Mesnya nggak tertutup. Mungkin ini Van, apa namanya? Kan kalau Ya, Pak, ya, mesnya punyamu tadi, itu kan ada ini ya yang yang terluar itu kan kotak yang terluar kan satu-satunya kayak ada 0 di situ, jadinya bisa keluar pas lewat jalan yang 0 yang itu. Mungkin gitu sih. Bener nggak? Sama siapa namanya? Ahmad Fatur Rahman. Ya berarti rekennya ada jalur keluar tapi bukan finish gitu kan mungkin ya? Kayaknya pas mau ke finish pas ada lewatan tapi yang keluar bukan finishnya gitu mungkin. Sebenarnya kalau dari algoritmanya ini bisa dicek kan angka yang paling besar itu yang dari mana angkanya paling besar ini. Soalnya ini kan juga ada beberapa jalan yang kita tahu itu juga bisa jadi jalan sih sebenarnya. Cuma kita bisa nyari selama dia nggak nyentuh garis finish kan. Jadi kan perulangannya sebenarnya nggak mungkin berhenti sampai dia nyentuh garis finish. Nah terus kalau misalnya dia udah ngebentur tembok dia bakal berhenti. Nah jadi kan pertanyaannya kalau misalnya itu kan dia bisa keluar gitu. Sebenarnya kamu bisa nambahin syarat di mana waktu perulangan itu terjadi dia itu nggak boleh sampai keluar dari batas-batasnya yang ada ini. Kan sebenarnya kan perulangan ini terjadinya itu apa ya ngomongnya ya. Dia itu bakal ada di dalam kotaknya array ini. Jadi perulanganmu itu nggak boleh sampai keluar dari perulangan yang sebanyak elemen yang ada pada array ini kayak gitu. Mungkin buat cara ngatasinya kayak gitu ya. Atau mungkin aku nggak terlalu jelas juga sih sama pertanyaannya. Jadi jawabannya mungkin nggak bisa pinpoint banget gitu. Jadi yang penting ya itu sih. Kalau misalnya index out of bounds ini kan kebanyakan soalnya miss-nya itu udah nyampe pucuk. Tapi dia bakal nyari atau melanjutin perulangan yang ada. Makanya dia bisa index out of bounds. Jadi mungkin caranya itu. Terus kalau misalnya udah sampai luar dan perulanganmu benar berhenti, kamu bisa kayak yang aku tadi ngecek apakah dia itu udah sampai garis finish apa belum, udah nyentuh titik finish apa belum di perulangan itu. Kalau misalnya belum kan bisa dilanjutkan terus. Soalnya mungkin ada juga miss yang dia itu panjang ke bawah, tapi tetap di paling belakang ini untuk finishnya. Kalau gitu kan bisa angkanya besar tapi nggak nyampe finish kayak gitu. Jadi patokanmu bisa diganti sampai pad-nya itu nyampe garis finish. Intinya itu. Gimana? Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Ini yang join banyak loh. Mungkin aku juga minta maaf kalau misalnya penjelasanku kurang runtut, soalnya memang keburu-buru juga buatnya. Gimana Fatur udah paham belum? Mungkin Atau gimana sih? Bisa di-share Mending ke on mic dulu aja. Yang itu. Kalau mending share ke itu Van,
ke pesertanya juga, Van, biar tahu, biar bisa nyoba-nyoba sendiri dari Google Colab mungkin atau terserah. Oh, ini ya code-nya tah. Iya. Oke. Mungkin tak stop share dulu dah ya. Tak share ke collab. Atau ada yang mau konsultasi nih mungkin, nggak apa-apa, ayo ditanya. Mumpung belum UAS. Nah nih teman-teman, apa udah bingung nih sampai sini? Masih bingung Dara. Kalau bingung tanya aja nggak apa-apa, santai. Ega mungkin, Ega Hendrik mau tanya kah atau sudah paham nih? Nah itu code-nya itu bisa diklik, itu bisa dicoba-coba. Mana guys? Ini berarti udah paham semua nih ya? Ini malu apa gimana ini teman-teman ini? Santai loh. Ini bukan Barusan masih ajan, Mas. benar-benar. Mungkin biar nggak ini ya, biar pesertanya yang lain juga nggak bosen nungguin, mungkin bisa dilanjut aja tah, biar nggak bosen juga kan. Masa ada yang nungguin knapsacknya mungkin, soalnya kan mungkin knapsack kan yang pertama kali diajarin di Algo kemarin kan. Jadi kan yang paling banyak diketahuin gitu loh. Ini karena nggak ada pertanyaan, mungkin yang mau nanya tentang ini bisa ditanyain nanti ya. Sekarang kita lanjut dulu aja materinya. Makasih buat Mas Ivan Burianto yang udah mau jelasin. Oke, untuk materi selanjutnya dipersilahkan nih kepada Mas Hilman. Yuk, Mas Hilman, bisa share screen ya, Mas. Ih, YouTuber. Suaranya kecil, Man. Van, Man.
knapsack problem itu kita udah pelajari di Algo, itu materi pertama tentang algoritma gini ya. Materi pertama itu knapsack. Jadi kalau kita tahu knapsack itu apa, kalau kita cari knapsack itu apa, dia itu tas ransel. Dan knapsack problem itu sendiri ya seperti yang kita semua udah tahu, dia itu mencari nilai terbaik atau ya nilai terbaik yang bisa ditampung dalam batasan tertentu gitu. Jadi kalau misalnya kita punya tas ransel ini, kemudian kita punya beberapa barang-barang yang harganya mungkin ada yang murah, ada yang mahal. Nah, itu gimana caranya kita bisa masukin barang dengan valuasi atau nilai semahal-mahalnya, tapi kapasitasnya tetap mengikuti kapasitasnya si ransel ini. Jadi kita nyari nilai terbaiknya. Untuk algoritmanya sendiri ada dua. Yang pertama itu brute, yang kedua itu dynamic programming. Kalau brute itu brute force ya. Brute force itu dia dicari satu-satu secara rekursif. Jadi dia itu nanti kalau lihat ini ya. Jadi misalnya aku punya barang di sini 1, 2, 3, 4, terus di sini ada tas atau karung atau apalah terserah. Nah, kita harus nyari barang mana aja yang bisa yang kita bawa supaya barang-barang yang ada di dalam ini dia adalah yang paling berharga, tapi tetap dengan mengikuti kapasitas si ransel ini gitu. Jadi nggak boleh lebih dan kalau bisa jangan kurang gitu, semaksimal mungkin. Nah, kalau brute itu kita nyari satu-satu. Ini dimasukkan apa enggak? Ini dimasukkan apa enggak? Ini dimasukkan apa enggak? Ini dimasukkan apa enggak? Jadi dia nyarinya itu antara ini aja, atau 1 dan 2, atau 1, 2, dan 3, atau 1, 2, 3, 4 semua, atau 2 aja, 2 dan 3, 2, 3, dan 4, atau 1, 3, 4, ya pokok dicari satu-satu gitu lah. Dicari satu-satu sampai dia ketemu mana yang paling maksimal. Itu pakai knapsack. Jadi di sini dia caranya rekursif. Ini fungsi utamanya ya, knapsack brute. Di parameternya sendiri ada 4. Jadi nanti yang kita perlukan itu informasi tentang W besar ini, kapasitasnya, kapasitas tasnya itu berapa, 50 misalnya ya. Berarti di sini kita perlu kapasitas tasnya berapa. Kemudian, ini ada, W, WT, val, sama M. W itu beban maksimalnya, kapasitasnya tadi. Terus WT ini array, dia array atau list, yang isinya itu masing-masing barang berapa. Terus val itu nilainya. Jadi kan kita kalau tadi kan sesuai definisinya kan mencari barang yang paling berharga dengan berat maksimal mungkin gitu, yang masih di bawah maksimalnya. Jadi ada 2 parameter yang harus dilihat di sini. Ada ini apa? Ada beratnya sama nilainya berapa. Kemudian N ini jumlah barang yang tersedia atau
jumlah barang yang tersedia ada berapa. Misal kalau di sini kan ada 4 dia, 1, 2, 3, 4. Berarti N-nya itu 4. Nah, nanti carinya itu dia ini base case kalau nggak ada barang tersisa atau beban tampungnya udah 0. Ini berarti udah nggak bisa dihitung lagi kan, maka dia return 0. Ini udah base case lah. Kalau enggak, selain apa, kalau antara udah habis atau si berat yang apa, berat barang yang sekarang, misal kita lagi nyari kan dari barang 4 ini ya, misal ntar aku hapus dulu. Misal maksimalnya itu tinggal 10, sedangkan barangnya itu ada 5, 6, 3, 2, ini misalnya ya. Nah, misalnya aku ngecek barang pertama. Barang pertama 5. 5 ini kan dia masih di bawahnya 10 kan. Nah, berarti dia ini bisa dimasukkan ke tas. Nah, yang ini dia udah berkurang jadi 5 kan. 5 apa 10 dikurangi 5 jadi 5. Nah, begitu ngecek yang kedua, nah ini 6. Di sini 6, sedangkan kapasitas maksimalnya itu sisa 5. Nah, kalau ini kan dia udah lebih besar kan. Otomatis kalau ini kita masukkan ke sini, kita masukkan ke tasnya, itu nggak akan muat. Nah, fungsi yang ini, WT N-1 lebih besar dari W, lebih besar dari beban maksimal, itu untuk ngecek ini tadi, apakah dia muat atau enggak kalau dimasukkan. Nah, kalau yang ini sama ini nggak ketemu, jadi dua base case ini kan, ini yang pertama barangnya udah habis, atau kalau yang ini barangnya udah melebihi kapasitas tasnya. Kalau udah melebihi kapasitas tasnya, dia itu lanjut ini dilewati, langsung lanjut ke sini, kayak gitu. Nah, kalau dua ini tidak terpenuhi, berarti kita mesti nyari cara rekursif. Nah, jadi di sini dia mengembalikan nilai max atau fungsi max ini dia untuk milih dari beberapa parameter yang dimasukkan. Misal ada nilai yang pertama sama nilai kedua. Ini nilai kedua, ini nilai pertama ya. Itu dipilih mana yang paling besar nilainya atau value-nya di sini. Nah, ini ini tuh apa? Dia itu yang dicari itu antara, kalau misalnya kan tinggal ini ya. Sekarang tinggal 3 sama 2 ya misalnya. Antara 3 ini ikut masuk, ditambah dengan sisanya yang ada di belakang, atau 3 ini nggak masuk, ditambah sisanya yang di belakang. Jadi, misalnya kalau kita balikin awal lagi, lima, 6, 3, 2. Kita itu nyari antara totalnya ini atau ini. Itu ketika kita ngecek nilai yang ini. Kalau misalnya kita lagi ngecek nilai yang ini, berarti antara ini ikut atau ini nggak ikut. Kayak gitu. Begitu seterusnya secara rekursif. Jadi nanti ketemu mana yang harus dimasukkan, mana yang harus dibuang. Terus intinya kayak gitu aja. Kita coba. Ini beratnya 60 semua, 60 semua ya. Coba kita gantikan. 20, 10, 20, 15. Nah, ini kenapa tutup aja lah. Entar.
20, 60, 100, 120, di sini 30, 10, 20, 15. Kalau kita coba run, nah berarti nilai maksimal yang nilai maksimal yang bisa ditampung itu 320. Dari nilai yang ada 260, 100, 120. Tapi di sini dia mengembalikannya itu cuma nilai maksimal aja yang di return, maximum value-nya. Barang-barang mana aja itu nggak dikembalikan dia. Sampai sini dulu. Gimana? Ayo guys, tanya guys. Ayo guys, yang mau tanya, mau tanya. Yang masih belum paham mau tanya, tanya dulu sebelum nanti tambah bingung loh. Ayo jangan malu-malu, santai saja. Nah itu di chat itu. Kak, maksud sintaks setelah return itu fungsinya gimana Kak? Mana-mana? Yang ini lah, return max ini. Iya, yang itu. Yang ini lah, return max. Iya. Kita coba pakai. Itu. Nah, jadi fungsinya max ini misalnya aku masukkan dua angka ya. Ada 10 sama 100. Max ini dia akan mengembalikan nilai yang paling besar. Jadi kalau misalnya aku punya variabel A itu 10, terus B itu sama dengan 20, B itu sama dengan 100 misalnya, terus aku kasih max A, B, C, yang dia kembalikan adalah 100 atau C. Fungsinya max kayak gitu. Nah, kalau dimasukkan ke sini, ke return apa? Jadi di sini tuh ada dua parameter. Lihat komanya. Jadi yang pertama ada ini, sama yang ini. Fungsinya itu tadi, dia itu nyari totalnya. Jadi misalnya ketika dia itu jalannya gini, 3, 2. Misalnya ketika di sini, kalau misalnya kita jalan dari belakang ke depan ya, ini soalnya pakainya itu belakang ke depan, mundur gitu, nyarinya. Ketika kita ada di si ini, nilai ini, dia itu nyari total kalau misalnya ini semua dimasukkan, atau bagian yang ini aja. Jadi antara dua ini dimasukkan atau enggak dimasukkan, atau dibiarkan. Nah, ditambah total yang belakangnya. Cara nyari total yang belakangnya gimana? Ya berarti kita kan mundur lagi satu di sini. Kita ngitung yang ada di sini, terus kita cari totalnya ini semua, jadi yang 3 itu ikut masuk, atau totalnya yang 5 sama 6 aja. Gitu. Cara nyari totalnya yang 5, 6, gimana? Kita mundur lagi berarti kan. Di 6 ini. Kita cari 6, kalau 6 itu ikut masuk dengan jumlahnya itu berapa, kalau nggak ikut berapa. Sampai 5,
itu juga sama nyarinya. Dia yang 5 ikut masuk atau enggak gitu. Nah, dia polanya kan sama nih. Jadi antara antara 4 elemen itu 5, 6, 3, 2 dari 4 elemen ini kan ngitungnya sama. Kalau misalnya elemennya ada 4, berarti elemen yang terakhir ikut masuk atau elemen terakhir nggak ikut. Begitu dia cuma ada 3 misalnya, cuma ada 3 elemen, ngitungnya juga sama kan. Elemen yang terakhir ikut atau nggak ikut. Nah, itu kita rekursifkan. Rekursifnya itu dia kayak gini, misalnya di sini val n-1. Kenapa n-1? Karena kan elemennya ada 4. Ya kan? Elemennya ada 4, berarti n-nya di sini panjangnya list, kalau di sini jumlah barang yang tersedia atau panjang list. Barang yang tersedia 4, tapi indeks array-nya itu dari 0 kan. Jadi ini 0, 1, 2, 3. Maka kita ngambil value yang paling belakang dulu. Dari 4 elemen kan yang paling terakhir indeksnya 3, berarti dikurangi 1. Makanya di sini dia value-nya n-1. Ditambah, kita jalankan fungsi ini lagi secara rekursif dengan W-nya atau beban maksimalnya itu dari beban maksimal awal dikurangi sama bebannya yang elemen yang kita masukkan ini. Gitu. Jadi bebannya udah berkurang nih karena udah diisi gitu ya. Habis itu daftar bebannya, daftar value-nya, sama N-nya. N-nya jumlah barangnya nih. Karena jumlah barang itu tadi udah dicek 1 dari 4, maka jumlah barangnya sekarang jadi 3, N-1. Atau selain itu. Ya kan? Kalau tadi kan yang barang yang terakhir ini dimasukkan, barang yang belakang. Nah, kalau sekarang berarti tidak dimasukkan. Kalau nggak dimasukkan, berarti kita pengecekan berikutnya, beban maksimal itu tetap, karena nggak ada barang yang masuk. Ya. Nggak ada barang yang masuk, berarti beban maksimalnya tetap, nggak berkurang. Daftar berat, daftar nilai, jumlah barangnya berkurang 1, karena kan tadi udah dicek 1. Oh, ini nggak dimasukkan, ya udah dibuang, nggak perlu dicek lagi kalau nggak mau dimasukkan. Tapi dia di sini N-1, jadi jumlah barangnya berkurang jadi 3. Itu dia berulang terus sampai akhirnya ketemu base case ini. Jumlah barangnya 0, atau beban maksimalnya udah nggak bisa lagi nampung. Beban maksimalnya udah 0 juga. Maka dia return-nya 0, return value. Seperti itu maksudnya yang return. Gimana? Berarti itu apa saja yang dipilih untuk masuk ke knapsack-nya bagaimana ya Kak? Apakah bisa berarti bisa sih, cuma ini harus kita modifikasi. Jadi nanti yang di return itu dia nggak bisa langsung return max habis itu nyari di sini, tapi harus kita tampung dulu. Gitu. Jadi ini gimana? Misalnya gini deh. Nilai 1 itu ini. Ya. Nilai 2 itu yang bawahnya. Nah, terus di sini bukan return, tapi di sini sini max nilai 1 sama nilai 2. Nilai 1 atau nilai 2. Intinya nanti yang dikembalikan itu bebannya berapa sama N-nya itu N keberapa yang dicek saat ini gitu. Jadi misalnya tadi kan ngeceknya
kayak gini tadi kan 5632. Nah, dia kan secara rekursif, berarti mundur gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya di satu ini dia dicek masuk apa enggak. Kalau misalnya ini masuk, berarti nanti yang dikembalikan itu value-nya sama n-nya sekarang berapa n-nya yang di sini. Tadi kan kalau mulainya dari belakang, berarti di sini n-nya 4, di sini n-nya 3, di sini n-nya 2, di sini n-nya 1. Kalau misalnya ini ikut masuk, berarti n-nya kita catat. Di sini n-1 lah kalau misalnya mau jadi indeks kan. Jadi biar ini 0, 1, 2, 3. Begitu misalnya ngecek yang 6 ini masuk apa enggak, tadi kan dia enggak masuk tuh. Kalau misalnya bebannya maksimum 10, kita coba awal dah. Maksimum 10 ya, maksimum 10. Kita mulai pengecekan secara rekursif dari 2, berarti dia nanti mundur terus sampai 5. Ujung-ujungnya mulainya dari awal lagi kan gitu. 5 ini dia kan lebih kecil dari 10. Berarti dia masuk dong. Nah, di sini aku kasih nilai kembalinya itu, value-nya berapa sama n-1. Jadi karena 5 ini masuk, kita masukkan 5. N-nya di sini, n-1 berarti 0. Ya kan? 1 dikurangi 1, 0. Nah, habis itu, di sini max-nya berubah. Max-nya jadi 10 dikurangi 5. Ini ya. Bentar. Ini berat ya. Ini berat. Ini value dah. Misalnya kita kasih value di atas. Berapa ya? 100, 150, 100, 200 gitu misalnya. Nah, berarti di sini pertama kita masukkan 100, terus kita pindah ke yang kedua. Yang kedua ini kan max-nya udah 5 nih, itemnya 6 kan beratnya. Nah, karena nggak bisa masuk, berarti ini kita lewati. Kalau ini kita lewati, berarti n-nya kan nggak ikut juga. Lanjut lagi yang ketiga ini. Ketiga ini dari 5, 3-nya kan bisa masuk kan, 5 kurangi 3 masih ada bisa. Berarti ini bisa masuk. Berarti kita catat di sini 100 kalinya. N-1-nya itu 3 dikurangi 1 berarti jadi 2. Nah, di sini max-nya udah berkurang jadi 5 kurangi 3, jadinya 2. Baru yang terakhir ini 2. Nah, 2 masuk juga karena udah pas ya, 2 sama 2. Berarti di sini 200. N-nya 4 kurangi 1 berarti 3. Jadi maksimumnya di sini jadi 0. Nah, udah habis, udah nggak bisa lagi, dan di sini itemnya juga habis. Berarti nanti item yang dikembalikan itu yang ada di indeks 0, 2, dan 3. 0, 2, dan 3. Bisa kayak gitu kalau mau sama itemnya. Kalau implementasi ke codingannya, kasih tahu nggak ya? Iya, kasih tahu lah, gak apa-apa sih. Ini teman-teman ini lah masih stay dah di sini. Nah iya. Nah, paham dulu gak konsepnya ini? Gimana cara mengembalikan nilainya juga, mengembalikan indeksnya juga? Nah, paham nggak? Paham dong, masa enggak? Belum katanya tuh. Belum. Belum. Yang mana yang bingung? Ayo ditanyain. On mic aja Rek, nggak apa-apa, santai. Yang indeks-indeks itu, Bang. Oke. Indeks itu kita tahu list itu kan list ya, tipe data list, array. Ya, misal aku di sini punya 1, 2, 3,
baru geser 4, ya kan? Nah, kalau misalnya kita mau ambil elemen yang ini, elemen yang pertama, kita kan ngambilnya bukan pakai I ke 1, tapi pakai I ke 0 gitu. Atau kita ke Python aja deh. Oke. Misal aku punya list, ya, nama variabelnya misalnya, isinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya aku mau ambil 4. Nah, aku mau ngambil 4 ini, caranya bukan panggil A4 ini, karena nanti yang keluar pasti 5 dia, kan 4. Tapi ya kita harus panggil 3, baru dia keluarnya 4. Atau biar lebih jelas lagi, misalnya aku punya array B, itu isinya A, B, C, D, E. Nah, bentar. Masalah, harusnya string. B sama dengan A, B, C, D, ya kan? SE. Kayak gini. Nah, misalnya aku mau manggil yang D ini, misalnya. Berarti kan aku manggil, dia kan ada di urutan ke 1, 2, 3, 4. Ya kan? Dia ada di urutan keempat. Tapi kalau aku panggil 4, dia keluarnya E. Nah, dia baru muncul D kalau aku kasih 3. Kenapa? Karena dia ngitungnya itu mulai dari 0, bukan dari 1. Ciri khasnya komputer kayak gitu, dia ngitung mulai dari 0, bukan dari 1. Nah, makanya tadi kan di codingannya ini ada jumlah itemnya, ya kan? N, jumlah barang yang tersedia. Nah, N ini didapat dari lengthful ini kan, berarti ya panjangnya ini. Ini itemnya ada 4, gitu. Tapi gimana caranya aku dapetin indeksnya, bukan urutannya di mana. Kalau aku mau dapetin indeksnya dengan mengacu dari N, berarti itu harus aku min 1 dulu. Soalnya dia kalau di elemen terakhir kan itemnya masih ada 4. Kalau aku mentah-mentah pakai N, berarti ngambilnya angka 4 aku, bukan angka 3. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini deh, ini aku copy value kayak gini ya, val jadi 260, 100, 120. Terus N-nya itu sama dengan panjang dari val. Jadi kayak gini ya. Kalau kita print N, maka panjang array-nya 4, panjang listnya. Tapi kalau misalnya aku pakai kayak gini, aku panggilnya itu val dengan indeks ke N, dia nggak bisa, karena out of range. Makanya harus kita kurangi 1 dulu kalau mau ambil item paling terakhir. Di min 1 dulu, baru jadi 120 atau item yang paling terakhir. Itu yang diterapkan di ini ketika kita mengembalikan value. Nah, kita kan cuma punya informasi dari N-nya. Karena ketika direkursi, misalnya aku lagi di sini ya, misalnya aku lagi di sini, yang di sebelah kanannya itu seolah nggak ada. Jadi elemennya cuma ini doang. Dan cara untuk tahu dia indeks ke berapa, itu cuma ada N, atau jumlah itemnya ada berapa sekarang. Nah, makanya jumlah item tadi, itu kita kurangi 1, biar dapat indeksnya. Kayak gitu. Sebenarnya mending dicoba sendiri, biar paham. Gimana?
izin bertanya Bang. Nah, silakan. Coba tampilin yang sebelumnya Bang, yang tadi Bang, yang barusan. Yang ini. Iya. Kan ini kan ada yang kayak value ya Bang. Value, N, terus sama W Bang. Nah terus misal nih, kita kan udah dapat nilai maksinya dari value-nya itu. Nah terus kalau kita mau ngambil yang bagian barang, contoh barangnya gitu gimana Bang? Misal barang satu ini kan harganya 5 gitu. Jadi yang mau diambil kayak nama barangnya gitu Bang. Ya pakai indeks ini, nama barangnya itu kamu simpen di mana? Kalau misalnya apa kayak gini kan dia nilai ada array-nya sendiri sama berat ada array-nya sendiri kan. Nah, berarti tinggal kamu tambahin aja di sini misalnya nama apa misalnya yang pertama pensil, yang kedua apa pen, yang ketiga buku, yang keempat penghapus misalnya ya. Nah, kalau misalnya cara kamu nyimpen data namanya itu kayak gini, selama indeks 0 itu datanya pasti mengacu pada barang yang sama, ya kita tinggal pakai indeks yang didapat dari nyari ini aja. Jadi ketika ini kan dapat indeksnya 0, berarti namanya ada di array nama dengan indeks 0. Itu kalau mau dapat namanya. Makanya kita ngambilnya di sini indeksnya. Supaya kalau misalnya kita mau ambil data kayak gini, kamu nyimpen datanya kayak gini, nama disimpan di indeks sendiri, nilai disimpan di list sendiri, itu tinggal ambil ini. Ambil aja indeks ke 0 apa? Pensil. Indeks kedua 0, 1, 2, buku. Indeks ketiga berarti penghapus. Tinggal kayak gitu aja. Gimana? Gimana aja udah paham belum nih? Kita coba coding deh, biar jelas. Gimana? Boleh Bang, di coding dulu Bang. Oke. Berarti tadi itu kan nilai max itu sama dengan ini ya, nilai 1, 2. Terus if nilai maksimumnya itu sama dengan nilai 1, berarti print nama ke n-1, terus return nilai max. Ini aku pakai simple aja ya, pakai print langsung. Jadi ketika dia ketemu, oh ini ikut masuk, berarti di print. Kalau nggak ikut masuk, berarti di skip. Gitu. Cuma kayaknya ini nggak bisa deh, kayaknya bakal error. Interpretasi awalku antara dia error atau nggak sesuai harapan kita. Coba kita nah, jadinya banyak ya, padahal cuma 320 karena dia secara rekursif. Berarti dia nggak bisa langsung print. Jadi kita harus nyari gimana caranya supaya si namanya ini dia dikembalikan ke proses yang manggil. Karena kan dia dipanggil secara rekursif. Berarti aku bikin return-nya itu gimana ya?
nilai max sama N-1 karena kita kembalikan value maksimalnya sama indeksnya ya. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya yang ini aja, berarti yang dikembalikan itu nilai max-nya aja. Tapi yang di sini juga ada step keisi, berarti kasih -1, gini aja ya. Karena indeks paling awal kan 0. Jadi kita kalau bisa jangan kasih 0. Kita kasih yang selain 0 dan nilai positif, kasih aja -1. Gitu. Kayak gini, berarti di sini nilai 1 ini harus kita filter dulu, ambil nilai maksimumnya. Nilai maksimum ada di indeks ke 0, berarti ini kita tambahin 0. Di sini juga 0. Terus bisa deh kayak. Wait. Gimana ya cara kembalikan? Coba kita run dulu. Integer object is not subscribable. Oke itu. Oh, ini harus dikasih 1000. Di sini, begini, bisa. Unsupported operand type as code plus. Ini di type as. Oh, di sini. Ntar yang print ini dihapus dulu. Nah, kembaliannya dia jadi 3 kayak gini, bukan nama. Berarti harus di-append. Gimana caranya? Supaya guys, pusing juga tadi. Kasih array aja ya. Kasih array kosong. Udah nyoba-nyoba. Terus terus itu kenapa? Nah, dibalikan ke awal, ini dibalikan ke awal. Ini terus ini filternya nilai begini, ini juga ini jadi arti terus itu nama ini juga nama open nama itu
item name gitu. Item name dan satu terus itu aku item nilai max terus gimana ya cara print. Kayak gini. Hmm. 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 Mau bantuin nggak, Dik? Halo, kenapa? Gimana caranya? Soalnya kan dia ini kan kalau Python itu dia reference by pokok referensinya itu bukan bikin objek baru dia. Kalau array gimana caranya supaya biar enggak ini ya, biar ada dua array yang sama tapi bisa diubah. Biar apa di rekursi yang beda nama apa listnya itu nggak mengacu ke list yang sama. Yang dimasukin ke ini ke parameter pakai apa? Yang dimasukin ke parameter tuh ini aku pakai append sih. Kalau pakai append ke sini. Coba kalau misalkan gini aja. Oh ya, itu setelah di append dibuat ini aja, buat variabel baru. Variabel baru nama baru gitu. Ntar yang di rekursif yang dimasukin ke tapi itu di atas ding ya? Mana ya? Kalau aku biasanya ini sih. Iya sih. Yang dimasukin ke kalau misalkan mau beda-beda yang dimasukin ke parameter itu tak bikin variabel baru. Jadi tak masukin ke variabel baru dulu baru masukin ke parameter yang parameter yang rekursif. Berarti atau ini aja itu mau di nama itu maksudnya gimana sih namanya mau digimanain nama itu di langsung di ini aja apa dia ditaruh di return value. Ini kan masuknya ke parameter. Aku kepikiran gitu. Returnnya itu dia jadi 2 value. Kalau ini kan dia cuma nge-return nilai maksimum. Aku mau coba itu nge-returnnya array doang. Returnnya array. Jadi ada nilai maksimum sama indeksnya. Berarti nilai max sama dengan nilai 1. Return itu dia ada ini sama indeks tipe. Dari mana ya?
Nilai max itu dia kembaliannya harus bisa 2 array. Kalau di written di atas apa enggak itu nanti apa namanya? Apa wes yang bawah itu enggak jalan. Yang Ini base-case-nya. fungsi rekursi. Ini base case-nya. Base case-nya kan kalau n-nya 0 atau w-nya 0. Oke. Aku tuh mau gini. Jadi return type-nya itu nanti dia nge-return-nya itu ada array, isinya itu yang pertama max value-nya berapa. Terus yang di sini array, isinya indeksnya berapa aja. 0, 2, 3. Misalnya kayak gitu. Jadi nanti kembaliannya kayak gini. Kalau ada yang punya ide, jangan sungkan-sungkan ya. Langsung bantu aja. Ini kembaliin gini aja. Terus. Ini yang dynamic kan ya? Enggak, iya, yang brute force ini. Oh, yang brute force. Brute force. Wait. Berarti ini kembalikan yang indeks ke 0, ini juga kembalikan yang indeks ke 0. Kalau iya berarti nilai max sama dengan nilai 1, berarti kita panggil lagi ini. Jadinya manggil lagi. Berarti ini bikin simpan 1 dengan ini kita ambil data ke sini, terus simpan 2. Ini nama variabel abaikan, jangan ditiru ya, nama penamaan variabel kayak gitu, gak jelas. Tapi ini file 1 simpan 1, terus yang ini nilai simpan 2. Oke. Kalau nilai max nyari antara nilai 1 atau nilai 2, ini namanya apa sih? Kayak gini. Terus nilai max, if nilai max sama dengan nilai 1, berarti ini kan yang masuk ya dia. Berarti kita nambahin indeksnya ke ini. Indeks item itu sama dengan n array 1, terus simpan 1 itu sama dengan 1 extend index item. Ini hapus, ini juga hapus, terus yang di return itu simpan 1. Terus kalau tidak berarti yang di return itu simpan 2. Berarti ini max value. Aku yang bawah. Nah, bisa. Berapa nih? Oh, penuh. Oh iya, belum tak add. Berarti itu dimasukkan dulu. Oh, ini aja. Simpan 1 ke 0 itu sama dengan nilai max. Terus di sini simpan 2 ke 0 sama dengan nilai
kayak begini. Nah, bisa. Berarti ini ya. Kamu guys. Nah, berarti jadi intinya kayak gitu. Kita catat mana? 100 apa? Kita catat item yang mana aja yang dimasukkan, value-nya itu dijumlahkan, ya. Value-nya dijumlahkan, terus indeksnya dicatat. Kalau dimasukkan ke codingan, mungkin ini bisa lebih simple atau juga enggak, aku nggak tahu. Tapi karena ini kita ngebut codingnya, itu kita cari dulu nilai yang apa? Knapsack dengan beban yang udah dikurangi item sekarang, sama knapsack dengan bebannya tetap. Itu taruh di simpan 1, simpan 2 ini. Nah, terus nilai 1 itu nilai item yang sekarang itu dimasukkan ke hasil yang simpan 1, atau yang nilai kedua itu sama dengan yang simpan 2 aja. Habis itu dari 2 ini cari nilai maksimalnya. Habis itu kalau misalnya nilai maksimalnya itu sama dengan nilai 1, berarti yang max value-nya itu jadikan nilai maksimum yang sekarang, terus item daftar itemnya itu ditambahi n-1 ini. Nah, kenapa di extend? Karena ada ini ya, kalau misalnya dia base case, dia ngembalikannya array kosong. Jadi kalau misalnya ini di append, nanti dia malah append array kosong gitu. Kalau misalnya ketemu ini. Jadi misalnya udah ada array misalnya kayak gini ya. Misalnya ada array 0, 1, 2 misalnya indeksnya gitu. Kalau ketemu sama ini, kalau di append, dia jadinya nambah kayak gini. Jadi 0, 1, 2 array kosong. Makanya lebih baik di extend. Nah, karena jadi kalau di extend dia kan menggabungkan 2 array jadi 1. Elemennya tuh dipecah, habis itu dimasukkan ke yang satunya gitu. Nah, cuma untuk mengakali extend, biar yang ini juga bisa, biar nampaknya kayak append, maka n-1-nya ini harus dibungkus ke dalam array. Biar nanti dibongkar. Terus ini di extend, terus yang dikembalikan itu simpan 1. Hasilnya ini tadi. Karena ini tadi kan udah diubah ya teman-teman. Dikembalikan simpan 1. Kalau nilai max-nya tidak sama dengan nilai 1, maka otomatis dia sama dengan nilai 2. Karena antara 2 kondisi itu aja. Ini dia paketnya max di sini ya. Bukan. Jadi nggak ada kemungkinan lain. Jadi kalau selain itu, maka yang dikembalikan nilai maksimumnya itu jadi tetap ya. Dia ganti nilai maksimum aja, tapi nggak usah nambah item. Jadi itemnya di skip. Return simpan 2. Atau ini kayaknya bisa karena kan kalau misalnya sama aja kan, ini cuma manggil doang, nggak ada nambah. Ini cuma panggil 0 aja. Jadi harusnya dia bisa tanpa harus nambahin. Nah, tetap pikir 2. Seperti itu. Selesai, ini bisa diatur. Seperti ini. Nanti kita upload ya. Permisi, mau ngingetin ya, mungkin waktunya 5-10 menit lagi dan kita tutup. Gimana? Pertanyaan? Permisi mau nanya lagi, Bang. Ya. Jadi itu yang indeks 0 sama 3 itu kan yang kayak bisa dikatakan itu indeks dari item name itu ya, Bang ya? Nanti kalau mau diproses tinggal di sini. Jadi Bang yang 320 itu gimana, Bang? Kan tapi kan yang gimana? Cok dikelihatin lagi Bang apanya, Bang? Yang datanya ini nih. Kan yang indeks 0 sama 3 itu kan kayak ibaratnya pensil sama buku tuh. Sama penghapus. Iya penghapus. Iya, penghapus. Oh iya. Mantap, Bang. Jadi yang intinya berarti yang dari 320 ini berarti yang dimasukin ke dalam tas itu
antara pensil sama penghapus gitu ya Bang ya? Dua-duanya, pensil sama penghapus. Iya, maksudnya dua-dua. Iya, betul. Oh, Nilai baik, terima kasih. maksimumnya 320. Kalau mau di print, tinggal ini disimpan aja sih. Misal kayak gini, hasil gini ya, hasil sama dengan objektif gini, terus for item, for i in hasil 1, print item name i. So kayak gini, putaran, keluar ini, pensil sama penghapus. Apakah nilai maksimal? Dia 30, bebannya kan 50 maksimal nih. Pensil sama penghapus itu 30 sama 15, 45. Value-nya 200 sama 120, 320. Kenapa enggak 30 sama 20? Kan ada ini ya, ada 30 sama 20. Biar pas 50 bebannya gitu kan. Tapi nilainya di sini yang 20 itu 100. Jadi kalau 30 sama 20, berarti dia 200 sama 100, 300. Masih belum maksimal karena ada 320 di sini. Kayak gitu. Seperti itu. Gimana nih teman-teman udah paham? Mungkin bisa satu pertanyaan lagi ya, kalau ada yang masih mau tanya. Jangan lupa isi Google Form-nya di kolom chat. Oh iya, minta tolong ya buat teman-teman yang udah hadir di sini, minta tolong untuk kritik dan sarannya kepada kami, agar kami bisa menjadi lebih baik lagi. Gimana teman-teman, udah paham atau masih pusing-pusing nih? Pusing ya ini kayaknya. Oh ya, codingannya di-share, tapi ini ya, hati-hati ya kalau misalkan di UAS nanti ternyata kok sama. Wah. Ngapain, Man? Kasus dong ini. Buat yang masih bingung-bingung, nggak paham, bisa PC ya. Ini orang-orang yang udah ngajarin bisa di PC lagi. Karena kita sangat terbatas dengan waktu, jadi kita cukupin aja ya buat hari ini. Makasih buat ini Mas Hilman yang udah mau jelasin kita pada hari ini, dan makasih juga buat teman-teman yang udah hadir. Semoga proyeknya dilancarkan ya. Terima kasih sudah join. Mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Hanya itu ya teman-teman, saran dan kritiknya. Terima kasih, Hilman.